Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Viti. Kita jalan-jalan lagi ya. Kali ini kita mau ajak kalian untuk jalan-jalan strolling Ubud. Oh iya, lupa perkenalan ya. Kembali lagi di channel kita, Field Tour Trip Indonesia, channel yang akan memberikan kalian informasi terkait review hotel, budget hingga yang mewah, tempat wisata dan juga kuliner. Masih dalam rangka road trip Bali Lombok nih teman-teman. Kita kali ini akan mengajak kalian untuk jalan-jalan di salah satu pasar seni yang ada di daerah Ubud. Kalian cari toko namanya Eco Ego. Pasar seninya ada di seberang toko tersebut. Tepatnya ada di sebuah gang yang ada di Jalan Arjuna. Pasar Arjuna ini adalah salah satu yang nantinya kita akan datangi dan kita akan liput di video ini. Nah, pasar seni Arjuna ini ada di sebuah gang yang lumayan panjang sih menurut saya. Jadi banyak sekali komoditi-komoditi seni yang dijual di sini, dan juga kalau misalkan kalian mau cari souvenir atau oleh-oleh buat keluarga, teman-teman. Nah, di sini adalah tempat yang tepat menurut aku. Kalau misalkan kalian nggak mau bingung ya, dicari-cari banyak tempat seperti di pasar seni yang lebih besar nantinya yang akan kita datangin. Nah, di sini itu sebenarnya komoditasnya yang dijual hampir mirip-mirip ya. Jadi ada kerajinan tangan, kemudian ada baju-baju, terus ada kayak figur-figur gitu sih yang juga baru aku cek. Ternyata ada juga dijual di sini kayak gitu. Cukup menyenangkan sebenarnya jalan-jalan di pasar seni ini ya. Apalagi dia kan kayak jalan yang satu arah gitu ya. Terus kanan kirinya kita dimanjakan dengan banyaknya keindahan karya seni rupa yang dijual di sana gitu. Jadi kalian mau cari tas rajut ada di sana. Terus mau yang suka dream catcher nih, banyak banget pilihannya yang ada di sana teman-teman. Jadi kalian bisa pilih sesuka hati kalian gitu. Jangan kalap ya, tapi karena memang bagus-bagus yang dijual di sana bendanya. Kalau kalian pecinta barang-barang seni atau mau cari figur-figur unik, mungkin di sini ya surganya. Jadi kalian bisa cari yang sesuai dengan selera kalian, terus bisa dibuat pajangan deh di rumah gitu, buat mempercantik rumah kalian. Benar-benar gemes sih teman-teman kalau misalkan kalian jalan-jalan ke sini kayak kepingin semuanya dibeli gitu. Tapi ya kita lihat lagi ya budget yang kita punya kayak gitu. Untuk art marketnya sendiri, ini tuh tempatnya masih panjang. Jadi dari sini kita masih bisa belok ke kanan, terus masih panjang lagi ke sana sampai nanti kita ketemu gang selanjutnya. Nah, gang itu ada tepat sekali di seberang Cafe Lotus namanya. Nah, setelah ini kita akan mengajak kalian jalan-jalan di salah satu pura yang ikonik juga di daerah Ubud yang terletak di dekat Cafe Lotus tersebut. Namanya Pura Saraswati. Kalau kalian bingung di mana cari tempat puranya tersebut, kalian tinggal cari Cafe Lotus dan di sampingnya itu adalah pintu masuk menuju puranya. Untuk Pura Saraswati ini sendiri, operasionalnya itu di jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan biaya masuknya itu gratis teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir. Kalau kalian mau cari tempat wisata yang gratis dan hemat gitu ya, kalian bisa pilih Pura Saraswati ini sebagai opsi kalian. Pura Saraswati itu sendiri merupakan magnet ya bagi para wisatawan karena puranya sendiri yang cantik dan dia punya arsitektur yang unik. Di antara jalanan menuju puranya itu terdapat kolam teratai yang sangat luas teman-teman, dan juga kalian bisa menikmati keindahannya ketika bunga-bunga teratai itu tuh mulai bermekaran. Jadi indah banget. Pas kita lagi ke sana, sayangnya area setapak jalannya itu lagi direnovasi teman-teman. Mungkin mau dibuat supaya jadi lebih indah ya. Siapa tahu yang sudah datang ke sana di tahun ini, mungkin kalian bisa update ya di komen-komentar nantinya. Gimana, bagus kan ya teman-teman? Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Ubud, tempat ini rekomen banget buat didatengin. Apalagi pas waktu
teratanya pada bermekaran. Nah, cantik banget kalau buat foto teman-teman. Oke, setelah dari Pura Saraswati ini kita mau lanjut jalan-jalan di daerah masih di sekitaran sana ya. Jadi ada salah satu juga yang tempat ikonik juga namanya Pasar Seni Ubud yang sudah dibangun menjadi gedung yang sangat besar dan arsitekturnya sangatlah indah teman-teman. Kalau untuk pasar seni modernnya itu sendiri, sebenarnya bukan modern ya, karena pasar seni itu sebenarnya sudah ada dari lama, cuman diperbarui lagi menjadi bangunan yang lebih besar, teman-teman. Nah, itu ada dekat dengan Pura Saraswati itu tersebut. Jadi kalau aku sih jalannya keluar ya dari Pura Saraswati, kemudian ke arah kiri sampai ketemu pasarnya, kemudian aku nyebrang. Dan pasar seni modernnya itu ada tepat di seberang Kerajaan Ubud. Gitu teman-teman. Nah, kalau kalian juga penasaran sama Kerajaan Ubud, kalian juga bisa masuk ke sana. Setahu aku sih di sana tidak dikenakan biaya apapun ya, tapi biasanya di setiap sore mereka akan melakukan pertunjukan seni yang berkaitan dengan budaya Bali. Pada waktu itu juga sebenarnya kita ditawarin ya untuk melihat kesenian tari kecak, cuman karena terlalu sore jadi kita memutuskan untuk pergi ke pasar seni. Untuk Pasar Seni Ubud itu sendiri terletak di Jalan Raya Ubud nomor 35 Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Nah, operasionalnya itu sih biasanya di jam 10 sampai 5 sore. Tapi mungkin bisa lebih dari itu teman-teman untuk saat ini. Awalnya itu dulu pernah aku datang ke sana di tahun 2018 sebelum dibangun ya menjadi pasar yang lebih besar saat ini dan lebih modern. Itu pasar Ubud itu sebenarnya lebih ke pasar tradisional gitu. Jadi yang dijual itu nggak hanya barang-barang seperti art aja, jadi maksudnya bukan souvenir aja gitu. Jadi masih banyak juga kebutuhan sehari-hari yang dijual di sana karena memang itu sebenarnya pasar tradisional Ubud seperti itu teman-teman. Namun untuk saat ini bangunannya itu di bagian depan itu lebih banyak untuk bagian penjualan art atau souvenir-souvenir dan juga baju-baju untuk oleh-oleh ya. Dan untuk bagian belakangnya mungkin itu sudah diatur untuk belanja kebutuhan sehari-hari seperti sayur, kemudian buah-buahan dan banyak sebagainya. Untuk saat ini penataan stand-standnya juga lebih rapi. Jadi kalian gak usah khawatir kalau mau cari atau mau strolling around gitu ya. Segala macam jenis seni rupa atau kerajinan khas Bali, terutama yang Gianyar, khas Ubud gitu ya maksudnya, itu ada semua di sana teman-teman. Kalian juga bisa membandingkan mungkin kalau mau membandingkan harga, dan di sana juga lebih banyak yang masih diskon gitu. Tapi sebenarnya juga nggak hanya di pasar yang lebih besar ini ya yang lebih banyak diskon. Di tempat-tempat lain maksudnya yang pasar seni di dalam gang-gang itu juga banyak gitu. Jadi kalian tinggal belanja sesuai selera kalian aja. Kalau pingin banyak pilihannya dan tempatnya mungkin stand-standnya lebih rapi gitu ya, lebih padat, itu bisa di tempat yang besar. Tapi kalau bisa sambil jalan-jalan gitu, strolling kanan kiri, mungkin di gang-gang kecil itu lebih tepat untuk kalian. Untuk komoditas barang yang dijual di pasar seni ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya teman-teman dari pasar seni yang sebelumnya kita datangin. Namun di sini untuk pilihan baju-baju yang mungkin kayak barang berbahan-bahan linen, kemudian yang khas Bali, ada batik-batik Bali itu banyak di sini gitu. Jadi nggak hanya baju, di sini juga jual tas, topi, tas rajut, topi-topi rajut juga. Kemudian ada jadi handicraft yang dari kayu-kayu itu lebih banyak di sini. Dan pernak-pernik aksesoris seperti gelang kalung, kemudian anting-anting itu di sini juga banyak macamnya. Dan standnya juga seperti kayak satu stand sama yang lain berdekatan itu juga sama jualnya. Jadi mungkin ketika kalian cari barang yang tidak sesuai keinginan kalian bisa lihat di sebelahnya dan di sebelahnya lagi seperti itu. Aku pas kesini itu mendatangi 2 gedung gitu ya.
dan kebetulan memang tidak jauh berbeda komoditasnya teman-teman, seperti itu. Untuk aku pribadi sebenarnya tempat ini lebih nyaman untuk kita datengin. Tapi memang setiap penjualnya itu hanya terdiri dari stand-stand kecil teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau datang ke outlet yang lebih besar, kalian bisa datang ke pasar seni yang di dalam gang-gang kecil itu, atau di belakang dari pasar seni yang modern ini itu ada jalan juga yang kanan kirinya ada toko-toko yang lebih besar daripada stand-stand di dalam pasar seni tersebut. Nah, barang-barang favorit aku kalau misalkan aku belanja di sini itu aku suka beli baju yang berbahan linen, karena menurut aku kualitasnya juga nggak jauh berbeda ya dari produk-produk ternama lainnya gitu. Kemudian bahan-bahan kayak seperti daster gitu itu adem-adem banget gitu kalau yang dari Bali, nggak tahu kenapa sih, jadi kita suka banget berburu barang-barang itu gitu. Dan juga pada waktu di tahun 2018 itu aku juga lagi senang-senangnya buat beli kesenian yang seperti Dreamcatcher, dan di sini tuh ternyata banyak macamnya dan juga banyak motifnya teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian suka dengan hal yang sama seperti aku, tempat ini adalah tempat yang tepat untuk kalian datangin. Untuk di area belakang dari gedung utama tadi masih terdapat banyak penjual yang berjualan di sepanjang jalan ini teman-teman. Jadi kanan kirinya itu outletnya lebih besar karena notabene ini adalah sebuah toko ya. Kalau yang tadi di dalam itu kan hanya stand-stand kecil seperti itu. Dan gak kalah ramai juga ya dari pengunjung. Mungkin kalau misalkan kalian sudah muter-muter di daerah dalam dan belum dapat barang yang sesuai keinginan kalian, kalian bisa coba untuk jalan ke area ini. Setelah lihat video dari kita, jadi gimana? Kalian tertarik nggak buat strolling around daerah Ubud ini, terutama datangin pasar seni yang ada di daerah Ubud ini? Oke, udah dulu ya video dari kita. Sekian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus ya episode edisi road trip Lombok kita ya teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.